Nggak tahu ini nanti videonya bakal tayang atau enggak, karena ini berhubungannya sama deal atau nggak dealnya sebuah ikan. Pada singkat ceritanya, ikannya itu ada 7 ekor. Lu nawarin, size-nya berapa? Oke, size-nya udah cukup. Ya, gue mau lihat dong videonya, barangnya gimana. Kan ada di kolom pembesaran, dia bilang. Dia bilang, saya jamin ini pasti sesuai dengan spek kamu. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael Vlog. Jadi guys, hari ini tuh sebenarnya rencananya saya nggak mau ngevlog sama sekali. Terus barusan ada orang yang meng-WhatsApp saya yang isinya sebenarnya sedikit bikin galau, sedikit bikin jadi kepikiran. Jadi ya udahlah, mungkin ini bisa menjadi sebuah perjalanan baru. Makanya hari ini kayaknya kita mau mulai dokumentasikan gitu loh perjalanannya. Tapi nggak tahu ini nanti videonya bakal tayang atau enggak, karena ini berhubungannya sama deal atau enggak dealnya sebuah ikan. Nggak sebuah ya, kayak lumayan banyak gitu. Cuman ya kita lagi agak bingung lah. Jadi kita mau ceritain sedikit kronologinya. Jadi itu sebelum kita opening tadi, di sini tuh ada yang nge-WhatsApp kita nih sebenarnya. Nah ini kan dia ngomongnya, nanti mungkin di screen record aja ya. Pokoknya pada ini dia memperkenalkan diri. Dia bilang dia dapat nomor saya dari seseorang lah, teman saya di sini yang kenal sama saya. Terus dia bilang dia mau kasih kita ikan-ikan besar katanya buat dimerahin. Itu pada singkat ceritanya, ikannya itu ada 7 ekor, katanya ukuran 45 cm ke atas, bahkan ada yang mau 50 cm. Nah memang beberapa bulan ini atau beberapa waktu lama ini kan kita memang selalu masuk ke ikan yang ukurannya 45 cm ke atas gitu loh. Jadi memang kalau teman-teman ketahui, partai-partai sebelumnya itu mungkin kita sebut Pokemon atau kita sebut Inggris atau kita sebut Mas Capai, itu tuh sebenarnya sudah tidak di fasilitas kita lagi. Jadi kalau teman-teman yang di bawah ini udah, ya mungkin masih ada, tapi mungkin kayak sekitar 1 atau mungkin beberapa 2 ekor gitu loh, pokoknya nggak banyak lah intinya gitu. Jadi memang ini udah saatnya saya sebenarnya hunting lagi. Dan memang kenapa kita nggak pergi, karena memang sekarang tuh lagi mau mempersiapkan untuk kontes Pontianak. Betul. Dan habis kontes Pontianak tuh ada deket banget itu kontes Indo Dragon. Jadi memang secara waktu di lapangan pun kita belum sempet jalan-jalan gitu loh. Nah dia nawarin, nah kan seperti biasa kalau orang normal berpikir kan ya, lo nawarin size-nya berapa? Oke, size-nya udah cukup. Ya gue mau lihat dong videonya, barangnya gimana gitu loh. Terus tapi di sini dia bilang begini, saya nggak pandai videokan ikan ada di kolam pembesaran, dia bilang. Cuman dia bilang saya jamin ini pasti sesuai dengan spek kamu gitu loh. Udah sempat diangkat 2 ekor untuk diukur, ukurannya sekitar 46 sampai 48. Tapi habis diukur dibalikin lagi ke tank pembesaran dia. Nah, yang gua bikin kepikiran di sini, dia pertama katanya udah ngikutin gue dari lama gitu di YouTube, udah apa ya? Kayak memperhatikan gerak-geriknya, Instagramnya juga diperhatiin, kurang lebih ikan yang diambil apa, dia bilang tuh begitu. Terus dia bilang begini, kalau misalnya gak sesuai speknya diambil balik nggak apa-apa bro, gitu loh. Nah terus aku bilang lagi, ya gue bilang dong pasti nggak mungkin dong gue beli barang tapi nggak lihat, tuh kayak nggak pernah seumur hidup gue tuh nggak pernah sama sekali gitu loh. Terus dia bilang kalau misalnya ada yang mau ikut ngangkat untuk lihat speknya sambil ngangkat juga boleh, cuman masalahnya lokasinya ini agak jauh dari Pontianak gitu, yes. Kita nggak bisa sebutin lah di mana lah gitu loh, namanya kita lagi hunting kan, source kita masing-masing ya
gitu. Tapi ketika dia bilang kita boleh kirim orang ke sana untuk memastikan, ya ada sedikit pencerahan lagi buat gue. Tapi gue bilang kalau misalnya kayak gitu boleh nggak ke Ponti dulu, karena orangnya tuh kalau ke sana kasihan jauh dan gue juga nggak terlalu banyak koneksi di daerah situ gitu. Akhirnya dia bilang boleh. Nah yang terakhir itu sebenarnya ya harga. Jadi pas gue tanya harga per ekornya berapa, kalau dikali 7 itu berarti udah 3 digit yang bukan kecil gitu loh. Kalau 3 digit yang baru-baru awal sih ya nggak apa-apa ya gitu loh, kan 7 kali beberapa puluh juta kan udah 3 digit gede gitu loh. Gue jadi pingin gimana ya, kayak bingung juga gitu kayak posisinya gimana gitu. Jadi sambil kita ini ya gue kepikiran gitu, kalau misalnya tiba-tiba akhirnya ini kita berhasil pull through, artinya kan ya lumayan gitu, kita bisa dapat sebuah cerita lah. Jadi misalnya gue kemarin Pokemon, oke, gue nggak lihat, gue nggak tahu dapetnya di mana, tapi kan gue udah langsung tahu tuh waktu di poolnya. Jadi sini kayak kita huntingnya itu ada ceritanya. Pertama kali kita bisa beli ikan tapi nggak lihat, walaupun sebenarnya boleh dikirim. Nah ini kayak kucing dalam karung ya. Sebenarnya kayak kucing dalam karung, tapi nggak full gitu. Karung, karena dia bilang dia udah ngelihat kita, terus kita juga boleh kirim orang ke sana gitu loh. Nah akhirnya gue bilang, oke, gue diskusin dulu ya, nanti dikabarin. Nah pas kita lagi mulai vlog ini kebetulan si Hasni lagi datang di sini juga. Ya memang kantornya dia, cuman tadinya tuh dia dari toko. Gue nggak tahu ini ngapain, tapi itu denger dong dari tadi gue ngomong apa? Denger lah. Ya, maksudnya ya kurang lebih kayak gitu. Maksud gue daripada gue pusing sendiri, jadi mendingan kita sekalian diskusi aja sama Hans. Walaupun memang Hans lebih pakarnya di kelas small dan itu, cuman maksudnya mungkin pengalaman dia dalam hunting atau segala macam tuh pernah nggak dia ada dikirimin kayak begini. Ya daripada kita pusing, ya mendingan kita ini kameranya roll aja, terus mungkin kita diskusi aja antara mungkin gua, Hans, ya siapapun di ruangan inilah, mungkin Arnold juga bisa gitu. Bocah? Yang bocah itu kayaknya kan desainer ya, jadi kayaknya tidak applicable. Kamu mau beli kucing dalam karung ya? Jadi jadinya diskusinya gimana? Jadi diskusinya gimana ya? Ini kan nggak pernah kejadian ya. Bentar, ini dulu dong masalah. Bentar ya pas. Oh. Supaya Suaranya lebih jelas. Suaranya lebih jelas. Kita pakai apa ini ditaruh di tempat aja? Kalau gua sih ya Hans, ya kan lu dengar tadi gua mulai opening vlog kan lu di sini juga sebenarnya. Gua itu nggak pernah sama sekali loh punya kayak ya maksudnya gua sering lah di WhatsApp gitu ada orang kirim video segala macam tuh sering gitu loh. Cuman kalau yang kayak gini kasusnya tuh gua nggak boleh lihat sama sekali tuh, jujur ya. Bukan hampir nggak ada bro. Nggak pernah lah, seumur-umur main gitu ikan nggak pernah sih. Maksudnya kita mau beli ikan tapi nggak lihat ikannya. ditawarin aja nggak pakai video. Iya. Ditawarin kan mulai ada video gitu. Cuman kok kayaknya orang ini tuh kayak gimana ya? Kayak PD-nya gila. Satu kayak PD, tahu selera. Nah satu PD, tahu selera. Dua tuh dia kayaknya tuh udah ngikutin lama. Gue curiganya tuh mungkin ya kalau udah ngikutin lama, ya nggak tahu juga sih ya. Bisa pemain baru, bisa pemain lama juga ya gitu. Bisa tergantung. Nah jadi gue tuh tapi kita boleh gitu. lihat ikannya kan katanya. Maksudnya boleh kirim Kita orang. boleh lihat, Mbak. Tapi boleh lihatnya cuman ngirim orang, kan orangnya nggak boleh. Maksudnya orangnya cuma kesana doang. Lihatnya dari kolamnya berarti. Pas diangkat. Iya, ngeliat dari kolam kan biasa kan kobok-kobok gitu, bukan maksudnya gitu, bukan kayak di akuarium. Kayak bener-bener akuarium gitu loh, ngerti nggak Iya, sih? kayak di kolam aja terus kayak diangkat. Terus udah pasti airnya nggak mungkin bening dong. Enggak lah. Kalau di daerah situ. Enggak. Tapi kalau misalnya kita kirim orang terus orangnya lihat, itu mesti langsung diangkat bawa ke Ponti kan maksudnya? Atau boleh kayak udah kalau nggak jadi nggak apa-apa juga gitu. Apa kalau udah lihat harus beli gitu? Nah tadi itu di WhatsApp kan, makanya dengerin dong. Tadi di WhatsApp tuh lebih ke arah kayak oke, gua sambil ngangkat lu boleh sambil lihat. Tapi kan gue bilang kalau misalnya diangkat
boleh nggak di Pontianak aja, karena kan Pontianak satu akuarium, 2 orang kita juga pasti teman kita lebih banyak yang di sana. Lebih gampang dilihat lah gitu. Tapi maksud gua ngangkatnya itu juga pasti bukan di tempat kita dong. Maksud gua dia pasti akan kirim ke tempat orangnya dia dulu. Berarti ngeliatnya di tempat orangnya dia. Ntar baru kita kirim orang, maksudnya buat ngeliat di tempat dia lah. Dan yang paling parah itu harganya, bro. Harganya mantap ya, menakjubkan. Jadi harganya itu ya gua sebut aja lah ya. Tapi kan di blur. 40 juta, bro. Semua? 1 ekor. Oh, 1 ekor. Per ekor. Kalau semua sih ambil aja. Tapi dia kayaknya tuh kalau dia yakin begini dan dia memang ngikutin vlog kita dari awal, pasti sebenarnya ini mirip-mirip si maskapai Pokemon Inggris pasti, kecuali lari jauh gitu ya maksud gua. Nah terus gua tuh sebenarnya oke, bisa lah kita ambil ngeliat di Pontianak, kalau nggak cocok kita bisa balikin, cuman kan kasihan orang kerja. Maksud gua kita udah resiko kirim. Betul, resiko kirim dia kan juga kasihan gitu loh. Menurut lu gimana ya? Berarti enaknya? kita pertimbangannya tuh apa gitu? Ya, plus minusnya apa kita ya? Soalnya kalau plusnya mungkin ikannya bagus banget mungkin. Kalau minusnya nggak enak dong sama orangnya, maksudnya kan dia udah yang tadi udah bawa dari kolamnya ke Ponti, terus kalau kita nggak jadi kan dia mesti bawa balik lagi kan. Dimana pengiriman itu kan semua ada resikonya pasti kan. Nah itu resiko gimana? Maksudnya kita tanggung apa gimana? tadi kan nggak ada omongan. Iya. Mesti ditanya gitu. Tapi nggak, kalau gini aja lah, satu orang ke sana pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak dia ngangkat gimana? Ya pasti dia punya tim dong. Pasti punya tim orang dong. ke tempat dia, mending nggak gini loh. Lo lebih murah biayain orang ke sono dibanding lo bawa ikan ke Ponti, bener dong? Enggak juga kan, kalau satu mobil charter. Iya sih. starter Sama. mobil satu juga Iya, sama aja kan? sama sebenarnya sama. Ya Cuman sebenarnya Kan mesti resiko nyawa ikan. enggak, cuman kita mau kita yang lebih enak apa dia yang lebih enak itu sebenarnya kan mirip gitu iya, loh. kondisinya mirip. Cuman kalau di sini kan posisinya kita ya Ya maksudnya kalau gua bilang sih, menurut gua ya kita kalau beli ikan biasa kan udah kebiasa, maksudnya kita ngeliat dulu gitu kan, seenggaknya dia kan udah kasih offer gitu, maksudnya buat bisa boleh dikirim ke Ponti dulu, tapi apa namanya ya resikonya di dia gitu. Tapi kan dia udah nawarin gitu juga gitu kan posisinya. Menurut gue ya nggak apa-apa, kita lihatnya di Ponti aja, kita bisa kirim orang di Ponti, di tempatnya dia itu kita lihat ikannya habis itu, maksudnya kondisinya gimana. Mungkin kan nggak tahu kondisi berapa ekor sih jadinya. 7 ekor. Ya siapa tahu kalau misalnya emang nggak jadi, nggak usah ambil semua atau gimana kan bisa didiskusikan lagi gitu kan. Maksudnya kan kalau misalnya ternyata, tapi menurut lu ya gimana kalau ternyata apa? kalau ternyata ikannya mungkin 7-7-nya nggak ada yang bagus, mungkin bisa ambil 1 lah atau gimana Kasian. misalnya gitu Kasian. kan. Tapi kalau Dia yang nggak enak bro. menurut lu nih, lu buat lu juga berapa persen ya kira-kira ikannya hit gitu loh? Maksudnya sorry ya, bukannya apa, bukannya gimana, tapi kalau kita dikirimin video dari yang sana itu sehari bisa sampai berapa ratus video loh, bisa mungkin 20, 30, 40 kita lihat. Editornya pun dapat. Iya gitu, maksudnya menurut lu berapa persen chancesnya itu sebenarnya ini worth it untuk dilihat gitu loh? Kalau misalnya, gua ragunya di situ gitu loh. Kalau Tapi misalnya kan dia bilang dia udah ngeliatin vlog lapangan. iya gitu makanya, kan. tapi kan semua orang bisa bilang ngomong begitu. Ya bisa aja. Dan namanya gua nggak familiar, padahal gua udah 10 tahun main. Lu inget gak sih kayak orang tuh waktu itu pernah nawarin kita ikan besar XL. Dia bilang dia mirip GC-nya Aci 2021 kan. Waktu kita Oh tapi itu mirip. mirip Tapi itu mirip. tapi kan datang bentuknya aneh. Kayak mukanya tebal. Ya kalau gue bilang sih dengan kondisi dia mau mengambil resikonya ya mungkin lebih baik ya kita lihat aja gitu, nggak ada salahnya juga. Toh buat dia kan opportunity juga. Aku kan. cuma mikirin kasihan juga gitu loh, misalnya kalau misalnya nggak hit terus dia mesti kirim atau kita mesti ini ya agak kasihan. Tapi Ya bisnis ya. Ya dia over ke kita kan jatuhnya ya dia tahu lah resiko yang diambil mungkin sebanding gitu. Mungkin kan dia udah dengar, maksudnya udah lihat track recordnya ya, kita kan sering pergi belanja, dan sekali belanja kan nggak, maksudnya yang belanja model gitu kan nggak cuma 1-2 ekor gitu kan, emang kondisinya sekali belanja bulk gitu loh, maksudnya banyak gitu. Jadi ya mungkin dia pasti udah mempertimbangkan juga resikonya.
Maksudnya kita kirim mungkin ya di pikiran gue mungkin dia mungkin satu kolam mungkin isinya ada banyak, cuma dia benar-benar pilihin yang terbaiknya makanya jadi cuma 7 misalnya. Kan kita nggak tahu dong gitu-gitunya kan. Di siapa tahu yang udah dipilihnya adalah 7 terbaik menurut dia yang sesuai dengan dia biasa nonton vlog-vlog kita gitu. Jadi menurut gue dengan adanya resiko ini dia berani ambil resiko dan kita bisa lihat ikannya di tempat orang dia di Ponti dan kita bisa kirim orang juga ataupun kita pergi misalnya, tapi udah nggak ada waktu sih. Iya nggak mungkin. Tadi kan maksudnya gue tuh juga maksudnya kalau kita sendiri pergi mungkin bisa, cuman kan kita mau siapin kontes ini kontes itu, tapi juga kita lagi ada pembangunan di sini segala macam, nggak mungkin gitu loh kita juga. Ya kalau gue bilang boleh lah. Take the chance. Jadi ikan ke Ponti, orang kita ke tempat dia. Ya habis itu ya udah kita lihat videonya nanti kan, maksudnya kan orang Ponti kita boleh ngerekam dong, maksudnya buat update. Tapi ya maksudnya ada beberapa item yang kita belum tanya juga sih. Ya ntar mesti dipasin aja. Kayak resiko atau apanya gitu-gitu. Ya, ntar kita update lagi. Ya paling biasa untuk saat ini sih ya mungkin ya jujur ya gua sih. Gue belum bisa ngambil keputusan. Memang bener kata yang si Hans itu gampangnya ya memang ya resiko-resiko dia gitu loh. Cuman ya ada beberapa hal yang mungkin mesti dipastikan lagi, diobrolin lah biar lagi, gitu loh. Hubungannya tetap enak kalau misalnya nggak jadi juga. Siapa gitu. tahu tiba-tiba kita bisa jadi terus-terusan. Iya, makanya kan maksudnya dari awal di ngomongin gitu, enak dan gak enaknya mesti dibicarakan gitu. Jadi mungkin hari ini kayak gitu aja dulu vlognya. Emang impromptu banget, jadi ya kalau setupnya ngaco-ngaco gini ya dimaklumin teman-teman. Nggak tahu sih kapan lagi lanjut vlognya, tapi abis semoga ini berlanjut. Ya, kita abis ini ya coba berkomunikasi dulu. Nanti ada apa-apa gimana kita langsung update lagi, oke? Nah guys, ini akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan vlog yang nggak tahu udah dibuat beberapa lama lalu. Jadi pada intinya ceritanya kita berhasil mengirim orang kita ke Pontianak, ikannya diturunin ke Pontianak. Ada sedikit kendala, bukan kendala sih. Jadi kemarin ikannya datang sudah di akuarium semua dan kita kirim orang kita ke sana. Cuman pada saat ke sana orang yang kita kirim juga kayaknya agak buru-buru, jadi nggak sempet video. Cuman yang dia bilang dipastikan itu dia bilang udah kok ambil ikannya pasti cocok sama spek elu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ambil, singkat ceritanya, dan ikannya sebenarnya udah ada di gudang ini sekarang. Nah kemarin kita bilang ada pembangunan yang berjalan tuh ya ini pembangunannya. Jadi di sini kita bikin namanya delor ya, apa? Telor ya? Delorong. Jadi ini bakal jadi lorong lagi. Kita masih belum tahu fungsinya untuk apa. Cuman kita akan pasang akuarium. Nah akuariumnya ini kemarin kita beli second hand. Udah dapat raknya semua, akuariumnya lengkap. Jadi memang kemarin itu gara-gara akuariumnya second hand, kita langsung memutuskan untuk bikin si delorong ini karena cuman tinggal naruh akuariumnya doang. Dan kemarin yang kita tambahin cuman talang air, atap sama paranet supaya agak tidak terlalu silau. Nah delorong ini nanti mungkin bisa sekitar 20-30 akuarium kayaknya ya. Agak lebih ya. Ya udah nggak usah pikir panjang, kita langsung ke ikan-ikan yang baru datang aja ya. Nah jadi kebetulan kemarin itu memang gua nggak datang ke gudangnya ini karena ada urusan lah istilahnya. Jadi kemarin itu sebenarnya ngelepas ikan-ikan ini tuh si Hans, dan Hans juga nggak mau kasih video. Jadi ini bener-bener bakal pertama kalinya gua ngelihat ikan-ikan yang katanya spek gue tapi nggak boleh dikasih lihat videonya dari awal. Yuk kita kesana. Nah, jadi udah lihat ikannya di sini di gudang ini. Akhirnya kita taruh 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oh ada 5. Nah kita cukup puas dengan hasilnya ternyata.
Ada 3 lagi kita terpaksa taruh di trash akuatik karena nggak ada tempat di sini. Tapi nanti videonya akan tetap kita tayangin. Nah ini kita lihat langsung ikannya ya. Nih, ini udah datang pertama nih. Memang bener kayaknya dia udah ngikutin vlog saya cukup lama. Kalau kita lihat dari base-nya itu kepalanya hijau, jadi udah masuk ke checklist kita. Nah terus dayungnya juga panjang banget. Kalau menurut saya sih ini yang tidak terlalu panjang, tapi masih ada yang lebih panjang dari ini gitu loh. Badan wise juga oke. Terus mentalnya baru datang lumayan galak ya kalau dilihat-lihat ya. Adaptasinya bagus juga. Adaptasinya. Terus yang saya suka ini adalah layarnya dia tuh yang ini panjang ke bawah, panjang ke atas. Sama ekornya itu sebenarnya ya mungkin kalau dibilang nge-close tempel banget tuh enggak. Tapi ekornya tuh panjang banget loh. Jadi kayak ini tuh posisinya masih belum stabil mekar 100% nih kalau dilihat tuh ekornya tuh. Tuh. Jadi ekornya tipenya yang kayak gimana ya? Panjang lah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau biasanya tipe yang gua banget itu selain panjang dia akan keras ke atas. Tapi kita belum tahu nih karena posisinya kan baru datang dan belum kena makanan yang kita biasa kasih. Ada caranya juga sebenarnya bikin ekor keras tuh ada caranya juga. Nanti kita mungkin bisa bahas suatu saat atau pakai shot gimana. Tapi ada caranya. Dan ekor yang panjang ini tuh akan bertumbuh semakin panjang kalau kita grooming. Jadi overall ikannya berhasil. Kalau ini yang satu oke nih. Ini oke. Nah, terus kita lihat lagi. Wah, ini lebih bagus lagi, Bapak. Ini yang buka kemarin sih Hans ya ikan-ikannya. Jadi memang gue baru pertama kali lihat nih. Nah kalau dilihat ini kan ekornya lebih panjang tuh. Dayungnya lebih panjang. Nah ini sebenarnya mirip sama yang tadi, cuman badannya lebih tebal. Ekornya jauh lebih panjang lagi yang ini. Jauh. Cuman kayaknya ya feeling gue ini ikannya kena apa namanya puasa, jadinya kayak agak ini tau nggak? Agak kurus ya. Tapi lu lihat deh ini layarnya, gila loh, 1 jari gue lebih loh ini, setengah segini lah layarnya tuh. Nah kita nggak tahu sih ini kita mau progres atau gimana, atau apa ada yang bisa kita simpan untuk kedepannya jadi indukan kita, nggak tahu kan. Ini ada gila ekornya. Hari ini nggak gitu banyak bahas ya, tapi cuman kita bahas overallnya dulu karena ini memang menegangkan banget. Ini ikan yang keempat nih. Nah kalau yang ini sebenarnya ekornya panjang banget, dayungnya oke, besoannya oke. Nah yang ini sebenarnya kalau badannya lebih tebal lagi sedikit bakal jadi istimewa sekali ini kan. Nah ini juga oke. Rata-rata semua oke sih dan semua mirip-mirip kalau kita lihat. Jadi kalau sekarang baru datang sebenarnya ya kelihatannya kayak ekor yang nggak nge-close, wajar karena dia bukan tipe ekor yang keras banget. Tapi kalau ngelihat dari basicnya ini, ekornya panjang begini, sama kalau dia bener-bener mekar tuh nempel sebenarnya. Nanti dia kalau udah adaptasi ini bakal gila banget nih. Tapi jujur ya ini adaptasinya sih bagus. Iya kan baru datang ya, ini berenangnya udah begini nih. Udah mau nyampar. Tuh. Nah satu lagi kita taruh di ruangan yang kos-kosan ber-AC karena kebetulan kos-kosannya tuh juga kosong. Jadi kita lihat lagi ke sana. Nah, ini ikan terakhirnya nih. Paling bagusnya ini ya, atau enggak? Kayaknya nomor 2 deh. Ikan ini adalah tipe yang badannya gua suka banget. Jadi kalau dari tadi kita ngomong badannya kurang tebel, kebetulan ini ikannya badannya pas nih yang ini nih. Nah ekornya juga teman-teman bisa lihat lah, nggak usah. Jadi ini yang menjadi highlight tuh sebenarnya
ekor dan layarnya dia. Base-nya juga hijau, hit the checklist. Cuman overall ya, ada yang memang dayungnya pas, ada yang panjang. Jadi kalau semuanya dayungnya panjang ya kita pasti gila-gilaan gitu loh. Cuman bukan berarti yang dayungnya pas ini gue nggak bisa pakai. Pasti gue bisa pakai karena kita dari dasarnya itu hunting sekalian sekarang udah menjelma sebagai groomer. Jadi ini sih gue bilang masih bisa pakai. Jadi dari 7-7-nya itu, kita belum lihat yang 3. Dari 5 yang di sini paling enggak semuanya gue bisa pakai. Jadi kali ini si orang misterius ini berhasil nih untuk mengakomodir kesukaan saya gitu loh. Jadi kedepannya mungkin kita akan gali lebih dalam sebenarnya siapa sih orang ini gitu loh. Kita pura-puranya mau beli lagi atau gimana, kita akan cari tahu. Karena mungkin kedepannya kita akan bisa hunting ke source ini juga gitu loh. Bisa dijadiin highlight nih ekornya semuanya. Dan layar ininya loh gila. Gila ini sih. Nah jadi vlog kali ini sih agak tidak terstruktur, mohon maaf teman-teman. Jadi ya memang apa adanya mau gimana. Tapi overall saya happy banget dapat ikan-ikan kayak gini. Jadi nanti ke depannya hopefully banget ikan ini masih bisa jodoh di rawatan tangan saya. Dan memang kemarin ada pilot plan kita si bulldozer yang cara tradingnya kita rubah dan segala macamnya. Kemungkinan kita akan coba training juga ini dengan cara yang soft. Nah, kita mau lihat sebenarnya hasilnya seperti apa. Jadi partai apa bilangnya? Ya belum ada namanya, kan maksudnya baru datang, gue belum kepikir gitu loh. Nah buat teman-teman yang di rumah yang nonton video ini, kira-kira keputusan saya untuk beli ini oke atau enggak gitu. Teman-teman bisa ikut komen, mungkin juga bisa kasih saran ya. Jadi kayak partainya ini soalnya nggak terlalu banyak, cuman 7 ekor. Dan ya kalau dilihat apa yang bisa melambangkan ini yang ekornya gede, tangannya panjang, partai apa. Kalau bisa yang namanya bisa ada 7 ekor gitu loh. Makasih teman-teman udah support kita. Hari ini saya senang banget. Oh iya, pengumuman yang Pokemon itu akan kita segera posting di Instagram. Di community post juga kita akan posting. Buat yang menang langsung bisa kontak saya di DM. Dan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.